Everybody's falling in love and I'm falling behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aiwang Greni dengan NIM 2103288. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai resiko dan manajemen resiko. Tugas ini saya buat sebagai salah satu syarat pemenuhan mata kuliah manajemen dan resiko bisnis yang diampuh oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Langsung saja. Ngomongin soal resiko, apa sih resiko itu? Resiko adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Resiko itu bersifat inherent atau melekat pada segala sesuatu. Biasanya resiko bersanding side by side dengan value, layaknya dua sisi mata uang yang sama. Yang membedakannya adalah resiko, seberapa besar tingkat paparan resiko, serta seberapa besar tingkat penerimaan terhadap resiko tersebut. Kira-kira apa ya yang menyebabkan resiko itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor nih yang menyebabkan resiko itu terjadi, seperti bencana. Yang pertama, bencana itu seperti banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut yang tinggi, atau bencana-bencana yang secara tidak langsung atau secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Kemudian ada bahaya. Bahaya ini terbagi atas beberapa bahaya bagian lagi. Yang pertama itu ada bahaya fisik. Bahaya fisik itu seperti bahaya karena sesuatu hukum atau peraturan yang misalnya berhubungan dengan fasilitas bangunan seperti kantor, peralatan yang gegar peledak. Apa sih contohnya? Contohnya kebakaran yang terjadi di gudang, tabung gas meledak, pesawat terbang yang jatuh, kapal laut tenggelam, ataupun mobil yang mogok tanpa sebab. Kemudian bahaya moral. Bahaya moral itu misalnya sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan, ataupun sikap yang tidak hati-hati karena kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya ini bisa kayak pencurian yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian ada bahaya karena hukum. Bahaya ini adalah bahaya yang menyebabkan mengabaikan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian ada beberapa nih sumber-sumber resiko. Yang pertama ada sumber politik. Gimana sih sumber politik ini dapat mempengaruhi resiko? Resiko politik dapat berasal dari perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kondisi politik yang dapat mengganggu operasi perusahaan. Misalnya perubahan dalam peraturan yang mengatur industri, perundang-undangan yang menyebabkan biaya produksi lebih tinggi, atau kondisi politik yang dapat mengganggu suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian dari ruang lingkup politik, resiko lingkungan dapat berasal dari perubahan dalam kondisi lingkungan yang mengganggu operasi perusahaan. Apa sih contohnya? Perubahan dalam kondisi lingkungan yang mengakibatkan peningkatan biaya produksi atau kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan pekerja. Itu termasuk ke dalam sumber resiko dari lingkungan. Kemudian ada sumber perencanaan. Resiko perencanaan ini dapat berasal dari kesalahpahaman dalam perencanaan dan pengelolaan proyek. Contohnya kayak misalnya dalam estimasi biaya, jadwal, atau kuantitas yang mengakibatkan peningkatan biaya atau pengurangan kinerja. Kemudian ada pemasaran. Resiko pemasaran ini contohnya kayak berasal dari kesulitan dalam menemukan pasar yang sesuai atau kesulitan dalam meningkatkan penjualan. Kan sekarang makanya suatu organisasi itu harus bisa membaca tren pasar, bagaimana pasar itu dapat kita lalui. Kemudian apa sih contohnya?
kesulitan dalam menemukan pasar yang sesuai atau kesulitan dalam meningkatkan penjualan karena ketahanan pasar yang rendah. Maka dari itu, suatu perusahaan itu dituntut untuk dapat menganalisis pasar, untuk dapat mengikuti tren pasar apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian sumber ekonomi. Resiko ekonomi dapat berasal dari kondisi ekonomi yang mengganggu operasi perusahaan. Contohnya, kondisi ekonomi yang menyebabkan peningkatan biaya atau kesulitan dalam mengumpulkan dana. Kemudian ada keuangan. Resiko keuangan ini dapat berasal dari kesulitan dalam mengelola uang perusahaan. Contohnya, kesulitan dalam mengelola keuangan perusahaan yang mengakibatkan peningkatan biaya atau kesulitan dalam mengumpulkan dana. Ini bisa terjadi akibat adanya penurunan penjualan, bencana-bencana tadi. Kemudian ada sumber alami. Sumber alami ini resiko alami yang berasal dari kejadian alami yang dapat mengganggu operasi kerusakan. Misalnya bencana alam yang tidak bisa kita prediksi kapan terjadi. Ini dapat menyebabkan peningkatan biaya atau kesulitan dalam mengelola operasi perusahaan yang dapat mengganggu segala macam kegiatan di dalam perusahaan. Kemudian ada sumber proyek. Resiko proyek ini dapat berasal dari kesulitan dalam mengelola proyek. Contohnya, kesulitan dalam mengelola proyek yang mengakibatkan peningkatan biaya atau terhambatnya kinerja suatu organisasi. Kemudian ada teknis. Resiko teknis dapat berasal dari kesulitan dalam mengelola teknologi yang digunakan dalam perusahaan. Contohnya itu kesulitan dalam mengelola teknologi atau mengadopsi inovasi-inovasi teknologi baru yang menyebabkan peningkatan biaya atau kesulitan mengelola operasi perusahaan. Kemudian ada manusia. Resiko manusia ini dapat berasal dari kesulitan dalam mengelola karyawan atau sumber daya manusianya yang terdapat di dalam suatu organisasi. Contohnya seperti kesulitan dalam mengelola karyawan yang mengakibatkan peningkatan biaya atau kesulitan dalam mengelola operasi perusahaan. Ini dapat menjadi sumber-sumber terjadinya resiko tersebut. Kemudian kriminal. Resiko kriminal ini dapat berasal dari kesulitan dalam mengelola resiko kriminal yang membantu perusahaan. Misalnya dalam ruang lingkup organisasi yang dilakukan sendiri oleh karyawannya atau sumber daya manusianya di dalamnya yang mengakibatkan kerugian pada suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian ada keselamatan. Resiko keselamatan ini berasal dari kesulitan dalam mengelola resiko keselamatan yang mengganggu operasi perusahaan. Contohnya, keselamatan itu penting sebagai salah satu dapat berjalan normalnya suatu organisasi atau perusahaan sehingga dapat meminimalkan resiko tersebut. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis resiko. Menurut Hanapi tahun 2009 terdapat dua jenis resiko. Yang pertama resiko murni. Resiko murni ini adalah suatu resiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi akan menimbulkan kerugian. Namun tidak juga
menimbulkan keuntungan. Resiko ini hanya diakibatkan oleh dua macam, yaitu rugi atau break even point atau impas. Contohnya adalah pencurian dalam suatu perusahaan, kecelakaan atau kebakaran di suatu perusahaan. Kemudian resiko spekulasi. Resiko spekulasi ini adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Resiko ini akibatnya ada 3 macam. Yang pertama itu rugi, untung atau break even point atau impas. Contohnya itu bisnis frozen food yang dibangun pada saat COVID-19, karena pada saat itu orang-orang lebih memilih di rumah saja makannya. Banyak bisnis yang membangun frozen food, bisa jadi ayam atau bakso-baksoan atau nugget, karena mereka memilih untuk tidak keluar rumah karena pada saat COVID-19 itu tingkat penularannya sangat luar biasa. Kemudian jenis resiko menurut Zorion tahun 1997 terdapat 3 jenis resiko. Yang pertama, resiko bisnis. Resiko bisnis adalah resiko yang dihadapi oleh organisasi atas kualitas dan keunggulan pada beberapa produk pasar yang dimiliki organisasi. Resiko ini seperti hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas-aktivitas seperti inovasi teknologi serta desain produk dan pemasaran. Ini contohnya kayak permintaan konsumen yang selalu berubah atau tren pasar yang selalu berubah. Ini menyebabkan salah satu jenis-jenis resiko bisnis. Kemudian ada resiko strategi. Resiko strategi adalah muncul karena perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi ataupun politik. Resiko strategis sangat sulit untuk dihitung karena perubahan dengan hal-hal makro di luar organisasi, seperti kebijakan ekonomi, iklim politik, inflasi, perubahan perundang-undangan, maupun kebijakan-kebijakan yang berpengaruh kepada organisasi. Kemudian resiko finansial. Resiko finansial ini merupakan resiko yang timbul sebagai adanya pergerakan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Resiko ini berkaitan dengan kerugian yang mungkin dihadapi pasar finansial, seperti kerugian akibat pergerakan tingkat suku bunga atau adanya kegagalan atau default dalam obligasi finansial. Kemudian selanjutnya ada kategori resiko. Kategori resiko ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, resiko dari sudut pandang penyebabnya. Yang pertama itu ada resiko keuangan seperti yang resiko finansial tadi, kemudian resiko operasional yang biasanya terjadi di dalam ruang lingkup perusahaan atau organisasi. Kemudian resiko dari sudut pandang akibat, contohnya resiko murni seperti kebakaran, bencana alam atau yang lain-lainnya. Kemudian resiko spekulatif atau resiko melakukan investasi atau bisnis frozen food tadi. Yang ketiga adalah resiko dari sudut pandang aktivitas. Misalnya aktivitas pemberian kredit oleh bank, aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat ada resiko dari sudut pandang kejadian. Misalnya kebakaran, pencurian, itu termasuk dari resiko dari sudut pandang. Kemudian resiko dari sudut pandang jenis resiko. Ini biasanya mencakup resiko teknologi, resiko keuangan, ekonomi,
resiko sumber daya manusia, seperti kapasitas atau hak intelektual, resiko kesehatan, resiko politik, resiko hukum, resiko keamanan, dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada resiko dari sudut pandang sumbernya. Resiko ini biasanya dari eksternal atau pihak luar, seperti resiko politik, ekonomi, bencana alam. Kemudian dari pihak internal itu seperti reputasi perusahaan, keamanan, manajemen, informasi untuk pengambilan keputusan suatu organisasi. Yang ketujuh ada resiko dari sudut pandang penerima. Resiko ini mencakup orang atau human rights, resiko reputasi, resiko program pembangunan dan aset lingkungan, pelayanan, dan lain-lain. Yang kedelapan ada resiko dari sudut pandang tingkat kemungkinan atau level status resiko. Ini seperti resiko rendah, resiko menengah, atau resiko tinggi. Tingkat resiko itu seperti apa gitu. Kemudian yang kesembilan ada resiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikannya. Resiko yang sangat terkendali, resiko yang kurang terkendali, resiko tidak atau sangat sulit dikendalikan. Ini merupakan resiko-resiko yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan juga. Kemudian yang ke-10, resiko dari sudut pandang hierarki. Contohnya seperti resiko strategis, resiko program, resiko proyek, atau resiko operasional perusahaan. Kemudian yang terakhir ada resiko dari sudut pandang penetapan. Misalnya tujuan organisasinya itu yang pertama adalah resiko strategis. Biasanya ini berhubungan dengan keselarasan atau kecocokan dengan selera resiko. Kemudian resiko operasional berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi. Kemudian ada resiko pelaporan. Ini biasanya berhubungan dengan keandalan atau kecakapan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, resiko ketaatan. Ini biasanya berhubungan dengan kesesuaian terhadap regulasi atau peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian ada manajemen resiko. Apa sih sebenarnya manajemen resiko itu? Manajemen resiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Kemudian proses manajemen resiko yang lengkap dimulai dari penetapan konsep, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, dan bagaimana cara organisasi itu menangani resiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan atau pihak-pihak yang terkait, sampai ke monitoring atau review, pemantauan akhir. Kemudian tujuan dari manajemen resiko. Apa sih tujuan dari manajemen resiko ini? Yang pertama itu tujuannya adalah melindungi organisasi dari tingkat resiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian mendorong manajemen untuk bertindak proaktif untuk mengurangi resiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja organisasi. Diminta manajemen risiko ini dapat bersaing dengan kompetitor lainnya agar tetap eksis. Kemudian yang ketiga, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Yang keempat, mendorong setiap insan organisasi atau sumber daya manusia yang ada di organisasi untuk bertindak hati-hati dalam menanggapi resiko organisasi sebagai upaya memaksimalkan
nilai organisasi demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Kemudian yang kelima itu ada meningkatkan kepatuhan kepada regulasi atau peraturan-peraturan ataupun peraturan perundang-perundangan yang telah ada. Kemudian meningkatkan kepentingan dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya meningkatkan ketahanan organisasi. Ini gimana manajemen resiko itu dapat mempertahankan organisasi ini agar tetap eksis dimanapun itu. Kemudian membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai resiko dan pentingnya pengelolaan resiko agar semua yang terlibat di dalam organisasi itu paham betapa pentingnya pengelolaan resiko. Kemudian meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi tingkat resiko yang dituangkan dalam peta risiko atau risk maps yang berguna bagi manajemen dalam mengembangkan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus. Selanjutnya ada manfaat manajemen risiko. Ada nih manfaat dari manajemen risiko. Yang pertama itu mengurangi kejutan. Manajemen risiko dapat mengurangi kejutan yang dapat muncul ketika terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dengan mengidentifikasi risiko atau mengubah dan mengurangi kejadian yang dapat mengakibatkan kejutan atau kerugian dalam suatu organisasi. Organisasi juga dapat menjamin bahwa kejadian yang tidak diinginkan tidak akan berpengaruh negatif terhadap kinerja atau reputasi dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kesempatan. Ini meningkatkan kesempatan memanfaatkan peluang. Manajemen resiko dapat membantu organisasi dalam memanfaatkan peluang yang lebih baik, seperti dengan mengidentifikasi resiko atau mengubah serta mengurangi kejadian yang mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan. Organisasi dapat memperoleh banyak kesempatan untuk mengambil tindakan yang tepat atas resiko-resiko yang mungkin akan terjadi atau dapat memanfaatkan peluang dari resiko tersebut. Kemudian meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja. Di sini manajemen risiko dapat membantu organisasi memperbaiki perencanaan dan mengurangi kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan pencapaian kinerja yang harusnya menjadi lebih baik ini terhambat atau tidak berjalan dengan baik gitu. Manajemen risiko ini dapat mengidentifikasi risiko dan mengubah atau mengurangi kinerja yang dapat mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan oleh organisasi serta dapat memperbaiki perencanaan dan mengurangi kejadian yang dapat mengakibatkan pencapaian kinerja suatu organisasi itu terhambat atau menjadi tidak eksis lagi gitu, tidak ada lagi gitu. Kemudian yang keempat itu ada meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Jadi manajemen risiko ini dapat membantu organisasi memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan.
Misalnya karena mereka sering diskusi, melakukan PSD atau rapat-rapat atau meeting-meeting tertentu untuk membahas suatu bagaimana cara menghadapi itu dapat memperbaiki hubungan antara pemangku kepentingan dengan sumber daya manusia sumber daya manusia yang ada di sekitar organisasi. Hal ini dapat membantu memperbaiki atau memperkuat reputasi organisasi. Kemudian yang kelima ada meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jadi manajemen resiko ini juga bisa membantu organisasi memperbaiki kualitas pengambilan keputusan seperti mengidentifikasi resiko atau mengurangi kejadian yang dapat mengakibatkan keputusan-keputusan yang tidak tepat gitu. Organisasi dapat memperbaiki sistem organisasi yang terjadi di dalamnya, atau pengambilan keputusan yang lebih tepat, atau mengurangi kejadian-kejadian yang mungkin dapat menyebabkan kerugian dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian meningkatkan reputasi organisasi. Manajemen resiko ini dapat membantu organisasi dalam memperbaiki reputasi organisasi, seperti sama halnya seperti mereka terlebih dahulu mereka ini bisa nih mengidentifikasi gitu kan resiko dan mengubah atau mengurangi kejadian yang mengakibatkan reputasi organisasi itu tidak baik. Maka dengan adanya mereka dapat mengelola resiko itu tersebut, mereka tidak akan mengalami yang namanya kerugian atau kerugian yang dapat menyebabkan reputasi perusahaan atau organisasi itu dapat turun gitu. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh karyawan maupun pegawai. Jadi manajemen resiko ini dapat membantu organisasi memperbaiki rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Dengan mengidentifikasi resiko, mereka para pegawai maupun para pemimpin direktur perusahaan ini tidak perlu lagi mencemaskan hal-hal atau resiko yang dapat menyebabkan kerugian. Mereka tidak perlu, karena mereka sudah mengelola resiko itu dengan baik, sudah mengidentifikasi resiko-resiko apa aja yang mungkin dapat menyebabkan kerugian atau memperlemah reputasi organisasi. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Jadi manajemen risiko ini dapat membantu organisasi memperbaiki akuntabilitas dan tata kelola dengan mengidentifikasi atau mengubah atau mengurangi kejadian yang dapat mengakibatkan akuntabilitas yang tidak baik. Organisasi dapat memperbaiki akuntabilitas dan tata kelola dan memperkuat reputasi dalam suatu organisasi gitu. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam manajemen resiko. Ada nih prinsip-prinsip dalam manajemen resiko. Jadi nggak sembarangan nih manajemen resiko itu dapat dilaksanakan. Ada hal-hal dasar yang mendasari dilakukannya manajemen risiko. Yang pertama, melindungi dan menciptakan nilai tambah. Prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko harus melindungi atau menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Seperti dapat dilakukan dengan mengurangi risiko
yang memungkinkan dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan serta mengoptimalkan kemungkinan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kemudian bagian terpadu dari proses organisasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa organisasi harus terpadu, tertata, terstruktur gitu. Dengan adanya proses organisasi lainnya seperti pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pengembangan strategi untuk kemajuan suatu organisasi. Hal ini dapat memungkinkan manajemen resiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, atau mengelola resiko yang terkait dengan keseluruhan yang ada di organisasi. Kemudian yang ketiga itu ada bagian dari proses pengambilan keputusan. Jadi manajemen resiko ini bagian dari proses pengambilan keputusan. Prinsip ini menunjukkan bahwa manajemen resiko harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Ini memungkinkan manajemen resiko untuk membantu mengidentifikasi resiko terkait dengan keputusan-keputusan yang akan diambil atau yang akan dibuat, serta membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Selanjutnya, manajemen resiko ini secara khusus menangani aspek ketidakpastian, karena kan setiap apapun yang kita lakukan itu penuh dengan ketidakpastian, apalagi dunia ini nih penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan bencana itu datang atau gimana, kita hanya dapat berspekulasi atau menerka-nerka gitu. Prinsip ini jadi menunjukkan bahwa manajemen resiko harus secara khusus menangani aspek ketidakpastian seperti kemungkinan kegagalan, kehilangan, atau kerugian yang terjadi dalam suatu organisasi. Ini akan memungkinkan manajemen resiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang terkait dengan aspek-aspek ketidakpastian yang tadi. Kemudian bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Manajemen resiko ini mengandung prinsip ini untuk menunjukkan bahwa manajemen risiko itu harus bersifat sistematik, terstruktur atau tertata, terpadu gitu, dan tepat waktu. Ini akan memungkinkan manajemen risiko untuk mengelola risiko dengan metode yang terstruktur, teratur, tepat waktu, sehingga dapat membuat atau menjadikan suatu organisasi itu menjadi lebih baik dalam mengurangi resiko dan mengoptimalkan kemungkinan peluang dan mengurangi resiko itu tersebut. Kemudian berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Jadi manajemen organisasi ini harus berdasarkan pada informasi-informasi yang terbaik yang sudah dikelola, dikaji untuk menghasilkan suatu keputusan yang tepat untuk suatu organisasi. Mungkin dalam hal ini manajemen risiko dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dengan informasi yang harus akurat dan terlengkap. Jadi tidak sembarangan mereka itu dapat menerima segala informasi, jadi harus diseleksi lagi. Kemudian khas untuk penggunaannya. Jadi manajemen resiko ini harus khusus untuk penggunaannya. Maksudnya kayak harus dilaksanakan untuk mengelola resiko yang memang benar-benar dapat mengakibatkan
kerugian yang terjadi di suatu organisasi gitu. Kemudian yang kedelapan itu mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Prinsip yang selanjutnya adalah mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Prinsip ini menunjukkan bahwa resiko harus mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, seperti budaya-budaya di mana suatu organisasi itu harus mentaati budaya-budaya atau adat istiadat yang telah berlaku. Hal ini memungkinkan manajemen resiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, atau mengelola resiko yang terkait dengan faktor budaya dan manusia seperti kemahiran, kemampuan, atau keinginan-keinginan yang diakibatkan oleh faktor budaya maupun faktor manusia tadi. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu harus transparan dan inklusif. Prinsip ini menunjukkan bahwa manajemen risiko harus transparan dan eksklusif. Hal ini memungkinkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan transparansi atau inklusivitas seperti kemungkinan kekerasan, kekurangan, transparansi, atau kekurangan inklusivitas seperti transparansi informasi-informasi atau elektabilitas dalam suatu organisasi itu harus dapat menyeluruh ke seluruh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Kemudian bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Jadi prinsip ini menunjukkan bahwa manajemen risiko harus bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Ini akan memungkinkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola risiko yang terkait dengan perubahan yang terjadi. Contohnya itu seperti perubahan keadaan pasar atau tren pasar, perubahan teknologi, atau perubahan lingkungan. Kemudian yang ke-11 itu ada memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut. Jadi prinsip ini menunjukkan bahwa manajemen risiko itu harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan yang harus ada di organisasi itu secara kontinu atau tetap berlanjut gitu. Ini akan memungkinkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola risiko yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan reputasi dari organisasi tersebut. Seperti perbaikan proses, peningkatan kemampuan, atau peningkatan kinerja suatu organisasi. Kemudian ada nih contoh kasus. Salah satu kasus di Indonesia terkait bagaimana suatu organisasi atau perusahaan dapat mengelola resikonya atau mengatasi resiko dengan manajemen resiko tersebut. Contohnya itu kasus di suatu perusahaan asuransi di Indonesia, yaitu PT Asuransi Jiwasraya yang gagal membayar klaim nasabah pada tahun 2019. Jadi perusahaan ini mengalami kegagalan pengelolaan resiko investasi yang akhirnya menyebabkan ratusan miliar rupiah klaim yang jatuh tempo dan perusahaan gagal nih mengklaim nasabahnya. Jadi
pihak dari eh, public relation tuh atau pihak-pihak yang terkait itu dalam menangani resiko itu belum efektif, sehingga tindakan-tindakan pencegahan dini tidak terjadi walau sudah diindikasi resiko tinggi dari berbagai sumber. Mungkin pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini adalah perusahaan harus memiliki sistem manajemen resiko yang efektif, tepat waktu, serta memperhatikan atau mengelola segala informasi dan adanya tanda-tanda resiko yang mungkin akan terjadi pada suatu perusahaan itu. Jadi pihak HR-nya ini, maksud saya pihak PR-nya ini dalam mengatasi gagal klaim tadi kepada nasabah itu, perusahaan dapat mengidentifikasikan resiko, menganalisis resiko, melakukan penilaian resiko, dan menerapkan solusi yang diterapkan. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan pemantauan resiko untuk memastikan bahwa resiko-resiko tersebut atau seperti gagal bayar gitu dapat dikendalikan. Kemudian yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi Jiwasraya tadi itu, pihak nasabah menggugat PT Asuransi Seraya itu berupa yang pertama, segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh para penggugat aka nasabah itu akibat dipenuhinya janji tergugat selama 3 tahun sebesar 1 miliar, kemudian membayar nilai 42 polis milik para penggugat sebesar 255 miliar 496.399. Yang terakhir, membayar bunga terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh penggugat dari dana ke 42 polis itu. Jadi pentingnya sebuah perusahaan itu dapat mengelola resiko, mengidentifikasi, memetakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi pada suatu organisasi. Karena seperti mengidentifikasi, mengelola, karena dengan hal itu mereka dapat mengurangi kerugian yang dapat menyebabkan anjloknya suatu perusahaan. Bisa aja perusahaan tersebut menjadi bangkrut, atau seperti PT Asuransi Jiwasraya tadi yang harus mengklaim sampai bermiliar-miliaran membayar kepada nasabah orang-orang yang dirugikan. Jadi pentingnya suatu organisasi atau perusahaan itu dalam mengelola suatu resiko dan memiliki manajemen resiko yang baik, transparan, sehingga dapat menciptakan reputasi suatu perusahaan atau organisasi dan peningkatan baik di mata konsumen ataupun para nasabah tadi. Contoh lain kasusnya itu seperti salah satu maskapai yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu maskapai Garuda. Waktu itu tidak sengaja pramugari atau pramugaranya itu menumpahkan minuman, kopi atau teh gitu ke pihak ke penumpang atau passengers, yang menyebabkan penumpang ini tidak terima karena menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri. Jadi dia menuntut pihak maskapai Garuda tadi untuk membayar
ganti rugi akibat kejadian yang terjadi pada dirinya. Jadi pihak Garuda ini waktu itu harus membayar segala sesuatu dan mengklaim yang diminta oleh nasabah. Jadi pihak Garuda kemarin itu memperbolehkan penumpang ini untuk naik ke maskapai Garuda itu selama beberapa tahun atau seumur hidup, menaiki maskapai Garuda ini terserah mau ke negara mana aja, tapi gratis itu. Jadi pentingnya kesiapan mengelola resiko yang mungkin terjadi di suatu perusahaan itu sangat penting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri maupun bagi yang mendengarkan. Saya sudahi. Bila ada kesalahan kata maupun perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.